Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Husnul Fatimah atau biasa dipanggil Kak Husnul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur dan fungsi pada daun. Ya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pada pembelajaran kali ini itu yang pertama, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian daun dengan benar. Nah, yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis daun dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan struktur daun dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis daun dengan benar. Nah, pada materi kali ini kan kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi daun. Sebelumnya kakak ingin bertanya, seperti apa sih bentuk daun itu? Selanjutnya kita masuk pada materi. Nah, pengertian daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Umumnya berwarna hijau dan mengandung klorofil. Terutama fungsinya sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Ia harus memasok kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur daun. Nah, bagian daun lengkap terdiri atas tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Contohnya tumbuhan yang memiliki bagian-bagian daun lengkap itu adalah daun pisang. Di alam sendiri, kebanyakan tumbuhan memiliki daun yang tidak lengkap. Misalnya ada daun yang hanya terdiri atas tangkai daun dan helai daun saja, ataupun daun hanya terdiri atas pelepah dan helai daun saja. Selain itu, daun juga memiliki urat. Nah, urat daun ini adalah susunan pembuluh pengangkut pada daun. Nah, tumbuhan monokotil memiliki urat daun yang memanjang dari pangkal ujung daun secara sejajar. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki urat daun yang membentuk jaringan. Urat daun ini bercabang-cabang hingga menjadi percabangan kecil dan membentuk susunan seperti jaringan atau jala. Nah, selanjutnya kita masuk pada bentuk daun. Bentuk daun ini dipengaruhi oleh bentuk susunan tulang daun. Antara lain, yang pertama, tulang daun menyirip. Tulang daun sejenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Misalnya tulang daun jambu, nangka, mangga, dan rambutan. Yang kedua ada tulang daun menjari. Bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Misalnya tulang daun pepaya, daun jarak, daun ketela, dan daun kapas. Yang ketiga ada tulang daun sejajar, yaitu tulang daun yang memiliki bentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulang menyatu. Misalnya tulang daun tebu, tulang daun tebu, tulang daun padi, tulang daun jagung, dan tulang daun rumput-rumputan.
Yang keempat ada tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Tulang-tulang daun ini memancar pada pangkalnya lalu kembali menyatu pada ujungnya. Misalnya tulang daun sirih, tulang daun gadung, dan tulang daun genjer. Berdasarkan jumlah helaian daun, daun ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helaian daun di setiap tangkainya, misalnya daun pepaya dan daun mangga. Sedangkan daun majemuk itu adalah daun yang memiliki beberapa helai daun di setiap tangkainya, misalnya pada daun belimbing dan daun putri malu. Nah, untuk jenis-jenis daun dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini terdapat daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Nah, di sini juga terlihat gambarnya ya. Bunga daun menyirip itu seperti sirip ikan. Ini terdapat pada daun mangga, dan daun menjari itu terdapat pada daun kapas. Daun melengkung itu seperti ecing gondok. Daun sejajar itu seperti tanaman jagung. Ya, selanjutnya kita masuk pada fungsi daun. Nah, bagi tumbuhan, daun memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama itu membuat makanan atau fotosintesis yang digunakan tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya dan jika lebih disimpan. Yang kedua, berfungsi sebagai pernapasan. Di permukaan daun terdapat mulut daun atau stomata. Nah, melalui stomata ini permukaan gas terjadi. Daun mengambil karbohidrat yang ada di udara dan melepas oksigen ke udara. Yang ketiga, berfungsi sebagai penguapan. Tidak semua air yang disimpan akar dipakai oleh tumbuhan. Kelebihan air ini jika tidak dibuang dapat menyebabkan tumbuhan menjadi busuk dan mati. Sebagai air yang tidak digunakan dibuang melalui mulut daun dalam bentuk uap air. Sedangkan bagi manusia dapat dimanfaatkan atau dapat berfungsi sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan rempah-rempah. Nah, itu tadi materi pada pertemuan kita kali ini. Jadi kesimpulan dari materi tadi yaitu daun yang ada pada tumbuhan fungsinya tidak bisa dianggap sebelah mata, karena tanpa adanya daun tumbuhan bisa saja mati. Daun itu sendiri memiliki tulang-tulang penyusun yang terdiri dari tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, tulang daun sejajar, dan tulang daun berduri. Baiklah, itu tadi materi kita kali ini. Tolong dikerjakan soal yang ada di samping dan diharapkan dapat dikerjakan dengan teliti. Ya, kakak tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.